Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya dan taufiknya sehingga kita sampai sekarang masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, ketika kita menyadari bahwasanya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seharusnya dan kita senantiasa harus membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Para pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sabar. Sabar tentu berkaitan erat dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, banyak hal-hal yang harus kita tahan agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Ketika kita berpuasa niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita menahan dan mengamalkan sabar ini, menahan diri menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga menahan diri ini agar terhindar dari sesuatu yang mengurangi pahala puasa kita. Tentu ketika kita melaksanakan amalan yang sangat mulia ini, yaitu sabar, maka Allah sudah menjanjikan dan memberikan ganjaran kepada kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kebaikan dari hikmah kejadian tersebut. Ada beberapa keutamaan yang ulun sampaikan. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, di mana ayat di sini menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa sabar menghadapinya, tetap sabar dan juga tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa Allah berikan jaminan beruntung? Karena ketika orang itu sabar dan bisa melaksanakan perintahnya dan tetap bisa menjauhi larangannya, maka Allah berikan kebaikan itu kepada orang yang bisa sabar. Realitanya adalah ketika orang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang lupa kepada Allah, banyak yang putus asa, bahkan sampai bunuh diri karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika orang bisa sabar menghadapi ujiannya, tetap taat kepada Allah, tetap bergantung kepada Allah, bahwasanya hanya Allah lah yang bisa memberikan solusinya, maka tunggulah keberuntungan itu akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua, surah Ali Imran ayat 146, di mana ketika kita bisa sabar menghadapi segala cobaan yang kita hadapi, maka Allah mencintai kita, Allah menyukai kita. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka segala hajat kita, segala keinginan kita, segala solusi yang kita inginkan dari sebuah masalah kita akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, surah Ar-Ra'd ayat 22, di mana ayat di sini menjelaskan kepada kita ketika kita dalam hidup ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa tabah dan sabar menghadapinya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kesudahan yang baik atau happy endingnya untuk kita. Seperti halnya kisah Rasulullah SAW
ketika beliau berdakwah di kota Taif, di mana tantangan yang dihadapi Rasulullah itu luar biasa, bahkan melebihi di Mekah. Beliau berada di sana selama 10 hari untuk berdakwah. Apakah beliau mendapat penerimaan yang baik? Tentu banyak cobaannya. Sampai beliau dilempari batu oleh kaum di sana. Akan tetapi, apa yang disikapi oleh Rasulullah? Rasulullah tetap sabar dan tabah dan bahkan mendoakan orang-orang Taif agar menjadi generasi yang tetap dan banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini sikap Nabi menghadapi ini pastilah manusiawi, mendapatkan kesedihan, galau, keresahan. Maka yang dilakukan oleh Nabi di sini adalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya. Kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Allah mendengar segala doamu. Kemudian Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk siap diperintahkan oleh Rasulullah atas tindakan orang-orang Taif tersebut. Namun apa yang disikapi oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah berlaku tidak baik kepada Rasulullah? Beliau mendoakan, beliau bersabar, beliau bersikap baik. Doa beliau adalah Nabi minta kepada Allah agar kota Taif menjadi kota yang melahirkan generasi-generasi yang menyembah Allah. Dan sekarang kota Taif menjadi kota yang sangat luar biasa indahnya dan juga banyak orang-orang yang beriman dan mu'alim di sana. Nah, itulah bentuk kesudahan yang tadi disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22, bahwasanya ketika kita bisa sabar khusus dalam berdakwah, maka tunggu saja akan ada happy endingnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita apabila kita bisa sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, tentu tujuannya adalah agar kita bisa meningkatkan diri dan bisa menjadikan pribadi yang lebih baik. Allah akan angkat derajat hambanya yang bisa melewati ujiannya. Seperti halnya orang yang bersekolah, tentu ada ujian agar siswa tersebut bisa naik kelas. Maka kita juga sebagai hamba Allah akan diberikan ujian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar tempat engkau meminta pertolongan. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi di sini ketika kita mendapatkan masalah, maka Allah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita tempat pertolongannya adalah melalui sabar dan sholat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa selalu bersabar dan juga tetap dan istiqomah taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian keutamaan kesabaran. Semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan tersebut dan Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal keburukan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.